berikutnya kami persilakan dari jamaah Ibu Nur Afia. Silakan Ibu Nur Afia, sudah disiapkan mic-nya dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya izin bertanya. Untuk tema kali ini sangat menarik ya, yaitu tanda-tanda durhaka orang tua terhadap anaknya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz dan Ustazah. Yang saya tanyakan yaitu apa saja sih dampak negatif ya dari perilaku durhaka ini, baik itu bagi orang tua maupun bagi anak. Satu lagi Ustadz, ada titipan pertanyaan dari teman. Ini ada kisah pengalaman yang dialami oleh teman saya. Beliau udah berumah tangga cukup lama, namun belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi di dalam rumah tangganya ini ada ujian dari orang tua atau mertuanya yang menginginkan sekali kehadiran cucu dari anaknya ini. Nah, karena keinginannya ini sangat besar ya, ingin memiliki cucu dari seorang anaknya, beliau menyuruh untuk anaknya bercerai gitu, ya agar dia mungkin bisa mendapatkan keturunan dari orang lain. Nah, menurut pandangan Islam, menurut Ustazah, bagaimana untuk menyikapi hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat 2 poin tadi Ustadz? Karena ada pertanyaan yang titipan ini. ditanya beliau kan? Karena beliau sudah menjawab Instagram. Silakan Ustadz Ilmi. Baik. Saya Ustadz ya Bu, belum jadi Ustazah. Jangan sampai dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, nanyanya borongan gitu Ibu Mah. Ya. Yang pertama, apa dampaknya jika orang tua durhaka? Yang pertama Bu, orang tua durhaka pasti akan menyebabkan anaknya menjadi ahlun nar. Hati-hati, tadi kata Ustazah cerita sama kita tentang kisah seorang orang tua yang curhat ya, anak susah sholat segala macam, padahal itu orang tuanya memulai dulu menjadi orang tua yang durhaka. Hati-hati ya, efek pertama dia gagal membawa keluarganya masuk surga, gagal dengan ku anfusakum wa ahlikum nar, dia gagal yang pertama. Yang kedua, orang tua durhaka biasanya itu Bu, mohon maaf, tidak hanya masalah agama, masalah di dunia pun pasti mereka nggak akan akur. Tidak ada orang durhaka yang membuat keluarga menjadi harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, itu enggak ada Bu. Ya. Jadi hubungan antara anak dan orang tua akan jauh, akan renggang. Padahal kita sebagai orang tua Bu butuh banget Bu. Kata Rasulullah kan, idza matal insan inqata amalu illa min salasin. Manusia mati Bu, kita mati Bu, putus semua amal kecuali 3 aja. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ketiga nih, waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau orang tuanya durhaka, nggak deket sama anak, gimana anak mau ngedoain orang tuanya? Jangan-jangan disumpahin malah, syukur mak gue udah mati. Nah loh, naudzubillah summa naudzubillah gitu ya. Jadi buruk hubungannya, selain dia dibawa ke neraka juga buruk hubungannya selama di dunia. Maka penting Bu, anak ini investasi Bu. Bisa menjadi investasi positif membawa orang tuanya ke surga. Namun naudzubillah juga bisa menjadi investasi negatif membawa orang tuanya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua tadi yang kedua, orang tua yang menyuruh cerai anaknya ketika lama nggak dikasih momongan. Ini gimana nih Ustaz? Silakan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Surah Luqman ayat ke-15. Ibu, kalau orang tua kita nyuruh sesuatu yang kita nggak tahu itu, kita disuruh syirik nih, menyekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah, kita nggak wajib taat. Ingat ya, orang tua mohon maaf nyuruh murtad nggak wajib taat. Orang tua nyuruh buka hijab nggak wajib taat. Orang tua nyuruh nikah sama orang kafir nggak wajib taat. Ya, fala tuti'u wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetap gauli mereka, pergauli mereka dengan cara yang baik di dunia. Ini banyak kisah ya Ustaz ya, banyak kisah ada orang tuanya mohon maaf ya masih kafir, anaknya sudah mu'alaf, sudah beda agama, tapi dalam hubungan dunia, muamalah dunia tetap perlakukan mereka dengan baik. Ya, kalau melanggar syariat Allah kita boleh menolak, kita boleh tidak taat, namun dengan cara yang baik juga. Dengan cara yang baik, tidak menyakiti hati dia, namun kalau memang nggak ketemu titik temunya, maka memang harus memutuskan Allah nomor 1. Ya. Tapi tetap pergauli mereka dengan baik.
Gitu ya Bu ya. Baik, Wallahu Masya Allah, a'lam. tetap ada komunikasi yang baik ya Ustadz ya. Namun yang lebih nggak enak nih kalau ngomong-ngomong masalah gitu biasanya ketemuan di waktu lebaran tuh. Ini kapan nih punya omongan? Aduh itu udah. Baik pemirsa, kita akan bahas tema yang menarik ini, orang tua yang durhaka. Tetaplah bersama kami di segmen berikut dalam Damai Indonesiaku.